Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut melimpahkan berkat bagi kita semua. Sekarang dan selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terutama keluarga dari Ibu Rina, juga Diki dan Fiona. Sore hari ini kita bersama-sama hadir dalam perayaan Ekaristi online ini untuk mengenang dan mendoakan 40 hari Bapak Agustinus Musahid yang telah dipanggil Tuhan. Saya Andre Sugio Pranoto, saya Romo yang tinggal di Solo, saya bekerja di Politeknik Admi Surakarta. Malam hari ini marilah kita bersama-sama mendoakan jiwa Bapak Agustinus Musahid, dan kita juga mendukung keluarga yang masih berduka untuk supaya tetap kuat dan percaya akan kebaikan Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, pada saat ini kita berkumpul bersama secara virtual dan berdoa bagi saudara kita, Bapak Agustinus Musahid, yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Kita berdoa agar Allah sendiri yang menyucikan saudara kita ini, sebagaimana dahulu Allah juga memurnikan umat Israel sebelum mereka masuk tanah terjanji di Kanaan. Semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni segala dosa saudara kita ini, sehingga saudara kita ini pun boleh masuk ke tanah terjanji di surga. Kita percaya bahwa Allah yang memelihara umatnya selama di padang gurun berkenan pula memelihara saudara kita. Sebab Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Kasih terhadap umatnya. Kita berdoa pula agar kita pun semakin peka mendengarkan kehendak Tuhan, sebagaimana Yesus sendiri juga masuk ke padang gurun selama 40 hari agar semakin peka mendengarkan kehendak Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa penyelamat manusia, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan membangkitkannya untuk hidup mulia di surga. Engkau pula yang menyelamatkan dan memelihara umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Maka kami mohon, ampunilah segala dosa saudara kami, Bapak Agustinus Musahid, yang 40 hari yang lalu Engkau panggil menghadap-Mu sendiri. Berkenanlah pula sekarang ini menerima saudara kami ini dalam kerajaan-Mu. Kami mohon pula berkat-Mu bagi keluarga
dan kami semua yang hadir pada peringatan ini, agar senantiasa kuat untuk mengemban tugas-tugas kami dalam peziarahan di dunia ini. Semoga Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama, bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Paulus menasihatkan demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati. Haleluya. 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 Tuhan sertamu Dan Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah. Dimuliakanlah Tuhan.
Yohanes bab 6 sampai 37 sampai 40. Yesus bersabda, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar dari Injil ataupun dari bacaan pertama, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Injil Yohanes menulis sabda Tuhan semacam itu. Dan dari bacaan pertama, Rasul Paulus kepada Timotius merefleksikan, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Dua kutipan yang saya bacakan baru saja ini adalah janji, sebuah pernyataan yang kita tidak tahu akan terjadi atau tidak. Siapa di antara kita yang bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus ini benar-benar terjadi? Tidak ada, bukan? Jadi masalahnya bukan pada isi janjinya, tetapi masalahnya adalah bagaimana supaya kita sungguh percaya pada janji yang disampaikan Yesus itu. Karena kita sampai kapanpun, kecuali kita nanti mati, kita tidak bisa membuktikan apakah yang dikatakan Yesus benar adanya atau tidak. Bahwa siapa saja yang melihat Dia dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Maka saudara dan saudari, sore hari ini saya mengajak saudara dan saudari, Bapak Ibu semua, untuk berefleksi bukan pada isi janji Tuhan, tetapi pada bagaimana kita berproses dalam hidup untuk bisa percaya kepada janji Tuhan. Kalau saya mengatakan sore hari ini, sebentar lagi saya akan terbang ke Jakarta, 5 menit lagi saya akan datang bersama saudara-saudari di lingkungan Vincentius misalkan. Bapak Ibu tidak ada percaya, bukan? Karena saya sekarang ada di Solo. Bagaimana mungkin saya tiba-tiba terbang sekarang ini, terbang dengan sayap maksudnya, bukan terbang dengan pesawat, ke Jakarta dan tiba-tiba hadir bersama saudara. Maka percaya itu pasti ada dasarnya. Percaya tidak mungkin asal percaya atau orang begitu saja percaya. Kadang-kadang dalam surat kabar, dalam media sosial kita membaca orang yang ditipu oleh orang yang baru dikenalnya. Itu kasus, saudara-saudara. Misalkan di bahasa Jawa itu digendam, bahwa orang diguna-guna, katakanlah, bahwa tiba-tiba pundaknya ditepuk, dan orang yang ditepuk itu tiba-tiba mengikuti semua yang dikatakan oleh orang yang menepuk bahunya ini. Kepercayaan apakah semacam itu? Kepercayaan yang membabi buta,
yang tidak masuk akal, yang hanya mengikuti apa saja yang dikatakan oleh orang yang menepuk bahunya itu. Itu bukan contoh yang benar. Jadi kita beriman bukan seperti itu. Bukan seperti orang yang linglung, orang yang tidak tahu kanan kiri, dan hanya mengikuti saja. Kita beriman secara sadar. Kita percaya kepada Tuhan, kepada sabda Tuhan, dengan akal sehat yang Tuhan berikan kepada kita, dengan hati kita yang jernih, dan dengan kepercayaan yang sungguh kokoh. Dan disitulah masalahnya. Bagaimana kita sebagai manusia hari demi hari bertumbuh pada kepercayaan akan janji Tuhan itu. Kalau kita mengatakan sekarang ini, saya percaya begitu saja. Orang lain yang tidak percaya kan bertanya, bukan? Kamu percaya apa sih? Apakah kamu orang bodoh yang bisa saja tipu begitu saja tanpa bisa berpikir? Maka saudari dan saudara, kepercayaan itu adalah pengalaman personal. Kalau saya bertemu dengan salah satu dari teman saya, dan saya mau berkorban untuk dia, saya mau melakukan sesuatu untuk dia, itu bukan karena tindakan bodoh, tetapi karena saya sudah punya sejarah sebelum ini, berkaitan dengan hubungan saya dengan teman saya ini. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba didatangi orang di rumah, dan orang itu mengatakan, saya butuh uang 20 juta, apakah Bapak atau Ibu bisa memberikan kepada saya? Tentu Bapak Ibu akan melihat dulu orangnya. Kenal pun tidak, baru saja datang, Bapak Ibu tidak mungkin percaya. Tetapi kalau ada satu teman SD, teman SMP, teman SMA, teman lama yang sudah begitu akrab dikenal, dan dia sungguh mengalami kesulitan keuangan dan datang kepada Bapak Ibu dengan mudah lebih percaya. Apakah selalu tidak dibohongi? Bisa jadi dibohongi, tetapi bahwa saat itu Bapak Ibu berkehendak untuk menolongnya, karena Bapak Ibu sudah punya pengalaman berhubungan dengan orang tersebut. Demikian juga dengan iman kita, saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa saya percaya setelah saya mati saya akan diselamatkan Tuhan? Bagaimana mungkin saya mengatakan saya percaya setelah mati ini masih ada kehidupan abadi bersama Bapa di surga? Kalau saya tidak punya pengalaman apa-apa, kalau saya tidak pernah terkait apapun dengan Allah, dengan Yesus, dan lain sebagainya. Omongan semacam itu omongan yang tidak masuk akal. Maka kita ingin menjadi orang Katolik yang sedikit demi sedikit, hari demi hari, mengalami hidup bersama Tuhan, sehingga pada akhirnya kata-kata Tuhan, janji-janji Tuhan, itu benar-benar kata-kata yang saya percaya, yang saya pegang teguh. Saya tidak tahu apakah janjinya itu terlaksana atau tidak. Seperti tadi contoh saya, kalau orang datang ke rumah Bapak dan mau minta uang 20 juta, Bapak juga tidak yakin apakah uang itu akan dikembalikan atau tidak. Tapi dalam hati terdalam ada kepercayaan. Itu sama seperti kita sekarang ini percaya bahwa sebagai orang Katolik, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Putra Allah, iman itu yang akan menyelamatkan kita. Paulus juga percaya akan itu, dan dia menuliskan kalau kita percaya kepadanya kita akan diselamatkan. Maka hari demi hari dalam hidup kita perlu kita asah, perlu kita terus-menerus membuat hubungan kita dengan Tuhan nyata. Kalau setiap hari Bapak Ibu bangun tidur, melakukan aktivitas, sampai tidur lagi, 1 menit pun tidak pernah teringat akan Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan? Kalaupun dia mengatakan sesuatu dalam kitab suci, kalau memang hidup kita semacam itu, kita tidak bisa percaya begitu saja.
Bagaimana mungkin saya percaya, tiba-tiba ada orang yang bernama Yesus mengatakan, kamu yang percaya padaku, kamu akan hidup kekal besoknya. Maka pengalaman kecil-kecil setiap hari yang direfleksikan, pengalaman hidup yang nyata, yang kemudian dilihat kembali dari kacamata iman, itulah cara kita membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga kita di malam hari misalkan, kita mulai melihat betapa Tuhan yang saya percaya ini ada. Bahwa Tuhan yang saya percaya ini memang benar-benar melakukan tindakan luar biasa dalam hidup saya hari ini. Mukjizat jangan dilihat hanya seperti orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Tidak. Mukjizat itu bisa jadi kecil, tapi sangat-sangat personal. Saya alami, itu jauh lebih penting daripada mukjizat orang mati dibangkitkan, tapi Anda tidak mengalaminya. Gitu. Maka saya mengajak, sebagai orang Katolik, marilah kita setiap hari meluangkan waktu sejenak. Kita melihat kembali peristiwa Allah di dalam hidup saya yang nyata. Agar kita selalu merasa ada hubungan baik antara saya dengan Tuhan, sehingga sabdanya seperti yang kita dengarkan pada malam hari ini dapat kita percaya, bukan berhenti pada kepala saja. Oh ya, saya hafal seluruh kitab suci, tetapi sungguh yang dikatakan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan itu muncul dalam hati terdalam saya. Kita sebagian besar dari peserta Ekaristis Zoom ini saya percaya mengenal baik Bapak Agustinus Mustahid yang kita doakan pada malam hari ini. Beliau berpulang dalam usia 52 tahun. Saya tadi dikirimi oleh Bu Lina sedikit CV-nya Bapak, dan saya kaget, astaga, lebih muda dari saya. Apakah hidup itu harus panjang? Tentu tidak. Dalam kitab kebijaksanaan dikatakan hidup panjang atau hidup pendek itu bukan menunjukkan bahwa orang itu baik atau buruk. Barangkali orang yang hidupnya panjang justru adalah kesempatan Tuhan untuk supaya orang itu bertobat. Karena orang itu belum bertobat, maka dia diberi hidup panjang agar dia bertobat lebih dahulu. Tetapi bicara soal kematian, apakah seseorang dipanggil Tuhan di usia muda, apakah seseorang dipanggil dalam usia tua, tidak ada seorang pun, bahkan dokter, bisa menerangkan mengapa itu terjadi. Ada banyak peristiwa orang kena COVID berat, sudah hampir meninggal, dan akhirnya selamat. Tapi ada juga cerita lain, orang kena COVID dan tampaknya tidak apa-apa, tiba-tiba meninggal dunia. Bukankah itu juga misteri kehidupan kita? Hidup dan mati. Kalau kita sungguh-sungguh merenungkan, terutama di hari-hari ini, hari-hari kemarin, di mana tiba-tiba setiap WA grup isinya hanya orang meninggal. Apakah tidak menyadarkan kita sama sekali bahwa benar ada Allah yang mengatur semuanya itu? Bahwa ada Allah yang menentukan siapa yang diperbolehkan hidup dan siapa yang diperkenankan untuk kembali bersatu dengan Allah. Maka seperti Paulus dalam kitab yang lain mengatakan, hidup dan mati adalah sama. Hidup adalah keuntungan, mati juga keuntungan, tetapi semuanya asal dalam Kristus. Itulah refleksi dari Paulus. Dan kita melihat bahwa hidup Bapak Agustinus Mustahid yang dihentikan oleh Tuhan 40 hari yang lalu, tentu adalah hidup yang bermakna, bukan hidup yang sia-sia. 52 tahun, orang bisa berkarya banyak, dan Bapak Agustinus Mustahid menunjukkan diri bahwa dia di samping menjadi orang yang terhormat, yaitu seorang guru, dia juga aktif di dalam lingkungan, di dalam paroki. Itulah yang dia buat selama hidupnya.
Bapak Agustinus Mustahid, saya percaya, berusaha untuk menjadi orang Katolik dalam karya-karyanya mengajar di sekolah, tapi juga dalam kegiatan di paroki, di lingkungan sehari-hari. Maka malam hari ini kita ingin mengenangkan betapa banyak orang baik diberikan kepada Tuhan. Bahwa kita memiliki contoh-contoh orang baik dalam hidup kita yang perlu kita teladani dan kita syukuri atas rahmat hidupnya. Bagi keluarga Bapak Agustinus Mustahid, berbahagialah bahwa Bapak sudah dipanggil Tuhan. Bapak sudah setia kepada ibu yang dinikahinya sekian puluh tahun yang lalu, akan setia dalam untung dan malang, dalam sedih dan senang, dalam sehat dan sakit, sampai maut memisahkannya. Dan sekarang, Bapak yang sudah pergi itu, kita kenangkan, dia adalah seorang suami yang setia pada janji perkawinannya, sampai Tuhan sendiri memisahkan. Bukankah itu sesuatu yang harus disyukuri? Bahwa ada orang yang konsisten dengan janji, dengan sumpah di depan altar yang dia ucapkan. Dan kita sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai kolega, kita ingin mendukung keluarga dari Bapak yang ditinggalkan, Ibu Rina dan anak-anak, supaya tetap percaya bahwa kehadiran Bapak Agustinus Mustahid yang tidak lama di dunia ini bukan diukur dari lama atau cepatnya, tetapi diukur dari bagaimana kualitas hidup, cinta yang dia berikan selama dia hidup. Saudari dan saudara, marilah kita diam sejenak. Kita bersyukur bahwa kita boleh mengenal Bapak Agustinus Mustahid, dan kita mohon kepada Tuhan agar kita pun pada saatnya nanti, saat dipanggil Tuhan, kita siap untuk menjawab panggilannya dan percaya bahwa Dia yang kita sembah itu akan menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan abadi kepada kita. Amin. Marilah kita unjukkan doa-doa permohonan kita. Saudari dan saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Mengimani sabda Tuhan Yesus Kristus itu, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Silakan. Allah Bapa kami percaya bahwa putramu telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Kami percaya hanya dalam Dia, kami pun akan beroleh hidup kekal. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan Allah kami, kabulkanlah doa kami. Bagi saudara kita, Bapak Agustinus Mustahid, yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga Allah yang Maha Rahim melimpahkan belas kasih-Nya kepada saudara kita ini. Semoga Allah membersihkannya dari segala dosa dan menerima saudara kita ini dalam kerajaan abadi di surga untuk hidup mulia bersama Allah sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan Allah kami, kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga Ibu Rina, Diki, dan Fiona yang masih berduka atas kematian saudara kita ini, semoga Allah sumber segala penghiburan berkenan pula menguatkan keluarga yang masih berduka cita. Dan semoga Allah juga berkenan menguatkan keluarga yang ditinggalkan ini untuk tetap teguh meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan Allah kami, kabulkanlah doa kami.
bagi semua yang telah dipanggil Tuhan. Ya Bapa, berilah mereka semua kemurahan dan belas kasih-Mu, agar mereka semua boleh menikmati persatuan abadi bersama-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan dan Allah kami, kabulkanlah doa kami. Bagi kita yang hadir dalam peringatan ini, semoga Bapa melimpahkan penghiburan dan kekuatan kepada kita untuk menjalankan tugas dan karya kita masing-masing. Semoga kita hidup dalam pengharapan akan Allah yang senantiasa memelihara hidup kita hari demi hari. Dan semoga kita pun memancarkan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan Allah kami, kabulkanlah doa kami. Kita diam sejenak, kita haturkan doa-doa pribadi kita masing-masing dalam hati. Marilah berdoa kepada Tuhan, Tuhan dan Allah kami, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami, hanya kepadamu kami menaruh kepercayaan dan harapan kami, maka kabulkanlah doa-doa kami ini, kami serahkan pula kecemasan dan pengharapan kami ke dalam kasih dan kerahiman-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bawa doa-doa kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga menjadi Rais Kudus, dan menjadi manusia seperti kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kembali saudara kami, Bapak Agustinus Musahid 40 hari yang lalu. Berkenanlah menolong saudara kami ini, agar sekarang boleh berbahagia dalam kerajaan di surga. Dalam Ekaristi Kudus ini, kami mengenangkan kembali kurban Kristus di kayu salib untuk keselamatan kami. Semoga Engkau sekarang juga menganugerahkan keselamatan abadi bagi Bapak Agustinus Musahid demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. dan Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila
rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami nyatakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, serta para uskup dari peserta Ekaristi online ini, semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Agustinus Musaid, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami, seperti
seperti ini salah kami, dan jangan sampai dalam pencobaan, tapi Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pertolongan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau senantiasa mengundang kami untuk hidup berbahagia. Kami mohon anugerahkanlah damai dan kebahagiaan abadi bagi saudara kami Bapak Agustinus Mustahid yang telah menghadap-Mu 40 hari yang lalu.
Semoga saudara kami ini sekarang menikmati kemuliaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Saudari dan saudara terkasih, misa peringatan 40 hari arwah saudara kita, Bapak Agustinus Muhsaid, hampir selesai. Marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan untuk kita semua, terutama untuk keluarga Ibu Rina, Diki, dan Fiona. Tuhan beserta kita sekarang Dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, dan terutama memberkati keluarga Bapak Agustinus Muhsaid yang masih melanjutkan peziarah di dunia. Dan semoga kita semua, terutama keluarga, memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi untuk arwah Bapak Agustinus Muhsaid sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mewakili lingkungan
di lingkungan Vincentius, sekaligus mewakili keluarga dari Bapak almarhum Agustinus Musahid, mengucapkan terima kasih kepada Romo Andreas Sugio Pranoto SC yang telah memimpin perayaan Ekaristi untuk mengenang 40 hari arwah dari Bapak Agustinus Musahid yang telah dipanggil Tuhan, yaitu prakata dari keluarga, nanti akan diwakili oleh 2 orang, dilanjutkan nanti prakata dari wakil lingkungan, umat lingkungan Vincentius yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Lingkungan Bapak Osman Sitorus. Untuk itu, kami persilahkan kepada keluarga yang ingin menyampaikan ucapan terima kasih atau prakata ini. Dipersilakan. Terima kasih Pak Anton. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih pada Romo Andreas Sugio Pranoto SC yang malam ini telah memimpin misa arwah peringatan 40 hari meninggalnya Bapak Agustinus Musahid. Terima kasih juga kepada Pak Usman selaku Ketua Lingkungan Vincentius dan juga tim liturgi serta Mas Tommy yang telah memfasilitasi dan mempersiapkan semuanya sampai terlaksananya misa arwah pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada umat lingkungan Vincentius, umat wilayah Bintara Jaya, keluarga besar Kembangan Pakem, keluarga besar Muntilan dan Yogyakarta, keluarga besar Yayasan Perguruan Budaya, teman-teman guru PNS Budaya, dan semua saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasinya terlibat dalam misa arwah pada malam hari ini. Semoga dukungan doa yang sudah diberikan kepada keluarga kami diberkati Tuhan dan semakin menguatkan kami. Dan semoga Tuhan melimpahkan rahmat kesehatan dan kebahagiaan untuk Bapak, Ibu, Saudara semua sudah terlibat pada misa malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih Ibu Rina yang telah menyampaikan kata dari keluarga. Untuk kedua, silakan dari keluarga. Siapa Mbak Fiona yang akan mewakili? Bude Rini. Silakan Bude. Bude Rini, silakan. Silakan. Halo semuanya. Dengar nggak? Dengar Bude. Oh ya. Nama saya Rini, kakak dari almarhum Bapak Agus. Sebelumnya suami saya, kebetulan ini hari nggak kerja, biasanya dia kerja malam. Saya bangunin tadi terpaksa. Di sini saya di California, sekarang jam 5 pagi. Biasanya dia masih ngorok. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih sekali kepada Romo Andrea yang telah memimpin misa malam ini buat adik saya almarhum. Juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Usman yang telah dan lingkungan Vincentius wilayah Bintara yang telah meluangkan waktu untuk membantu keluarga kami selama adik saya almarhum masih sakit, dicari rumah sakit kemana-mana. Saya dengar cerita dari Mas Diki, keponakan saya, sedih rasanya dengarnya. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman almarhum adik saya yang saya tidak sebutkan. Semoga adik saya almarhum bahagia dan damai di surga bersama para kudus.
Terima kasih Ibu Rini yang sudah mewakili keluarga, yaitu kakak dari Bapak Agustinus Nusaid ya, tadi yang disampaikan. Terima kasih. Berikutnya yaitu kata dari Bapak Usman Sitorus sebagai Ketua Lingkungan sekaligus mewakili umat lingkungan Vincentius. Monggo, Pak Usman. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Romo Andre Sugio Pranoto SY yang sudah selamat datang di lingkungan Vincentius, wilayah Bintara Jaya, Paroki Santa Ana, Paroki Duren Sawit, Gereja Santa Ana ini Romo. Salam kenal pada malam ini dan sangat keluarga Vincentius sungguh berterima kasih dan sungguh merasakan kebersamaan dengan Romo Andre pada malam ini dalam ibadat peringatan 40 hari teman, bapak, suami, saudara tercinta kita yang sudah meninggalkan kita 40 hari yang lalu. Bu Rina, Pio, dan Diki, seluruh keluarga, ini peringatan 40 hari ya, jadi hari ini kita pastikan bahwa semoga ya kita pastikan bahwa Pak Agus, Bapak sudah di surga bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi kita, bagi Pio, Diki, Rina, dan seluruh keluarga besar. Dan 40 hari kan datang Romo ya, Roh Kudus sudah diutus ya. Jadi saya kira penolong itu hari ini hadir ya Bu Rina ya di dalam keluarga, penolong Roh Kudus menemani perjalanan peziarahan hidup ke masa-masa yang akan datang. Itu keyakinan kita. Mungkin kesan saya kita sedih sekali ya. Mulai dari Pak Anton buka tadi kesannya sedih, Bu Rina juga sedih, ya banyak nadanya sedih ya. Wajar saja, tapi kan sudah datang tuh penolong yang menemani kita untuk memberikan sukacita itu. Mungkin saya minta tolong barangkali ya Pak Heru memberikan kesan ya. Siapa ini Pak Agus ini? Dan saya Pio juga pengen dengar dari Pio dan Diki. Siapa Bapak itu di mata Pio? Nah ini penting. Nah, Diki juga gitu ya. Ini penting saya kira. Nggak usah panjang-panjang, 1 menit, 2 menit. Mungkin Pak Heru duluan. Ya, terima kasih Pak Osman. Kalau saya mengenal Pak Agus itu mungkin sama-sama sudah dari Jawa ya. Jadi guyonannya itu kelop gitu. Jadi kalau ledek-ledekan itu ya kayak ledek-ledekan orang Jawa lah. Jadi kita itu ngerasa itu ada yang pincang sekarang gitu loh. Jadi saya, Pak Hasto, Pak Tono, kemudian Pak Anton itu kalau sudah Gojek itu udah sudah menyatu lah, udah dan tidak ada sakit hati. Jadi pada saat kita bareng-bareng untuk melakukan suatu kegiatan itu ya seneng-seneng saja gitu. Jadi tidak ada beban karena dibawa dengan senang dan dengan dengan ledek-ledekan itulah. Kira-kira gitu guyupnya dari tempat kita seperti itu Pak. Iya. Osman. Makasih Pak Heru, betul sekali ya. Nah kita mau dengar dari Pio nih. Pio bisa kasih tahu kami nggak ya? Siapa Bapak ini sebenarnya di mata Pio? Iya Pak. Bapak ini Bapak itu ini banget, peduli banget sama keluarga-keluarga, saudara-saudara, teman-temannya. Biasanya tuh suka. Ya, Bapak adalah orang yang sangat baik dan Bapak yang telah mendidik kita dari kecil tuh sangat disiplin. Terus Bapak juga punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Jadi dia tuh terlalu sangat peduli kepada tetangga, kepada saudara,
sesama. Jadi Bapak itu orang yang sangat baik dan ya udah. Iya. Luar biasa. Nggak kuat Pak, anak-anak. Suka nelpon saudara gitu, nanya-nanya kabar. Iya. Itu aja Pak. Udah gitu ya Pio ya. Jadi ini yang Pio sebutkan tadi kan benar-benar kita lingkungan Vincentius merasakan. Saya ketua lingkungan menggantikan Pak Agus ya, Pak Agustinus. Dan kita benar-benar merasakan tadi. Jadi bukan hanya care, peduli dengan putra-putrinya dan keluarganya, tapi dia juga menganggap kita semua warga Vincentius ini adalah keluarganya dan sangat care. Dan tadi itu sosialnya itu betul sekali ya. Ketika dia sudah ketua lingkungan, dia nggak mau jadi penasehat ketua lingkungan yang lebih tua. Dia malah mau memilihnya jadi seksi sosial ya. Jadi benar-benar dia memastikan memang siapa yang kita bisa bantu, dan itu sangat pasti dia akan perjuangkan. Tukang sampah itu ya, pembersih keamanan ya, yang benar-benar care dengan sesama. Benar dari Pio bilang, Diki bilang itu dia sangat peduli. Jadi bukan hanya Pio, Diki dan Bu Rina yang merasa kehilangan, kita semua warga Vincentius sungguh kehilangan sosok Pak Agus dan memang juga pemimpin kita di lingkungan kita ya. Dan satu lagi sebenarnya Pio, dia bilang, Pak Osman nanti kalau aku sudah selesai ini, habis ini aku mau jadi prodiakon, bolehlah katanya. Nah itu ya oke lah. Tapi dia benar-benar jadi prodiakon sekarang, atau malah mudah-mudahan nanti jadi bisa diakon ya, menjadi pendoa buat kita semua. Saya kira itu saja yang saya sampaikan Bu Rina, Pak Pio, dan Diki, semua keluarga besar dari Pak Agustinus ya. Dan kita seperti selalu kita katakan, kita semua di lingkungan Vincentius ini adalah satu keluarga besar. Begitu Pak Anton, kecuali malah ada ibu-ibu yang mau nambahkan nih, Bu Anjar atau siapa, Bu Sari. Boleh, satu ibu-ibu mewakili umat lingkungan Vincentius. Mungkin Bu Sari atau Bu Anjar, atau sudah saya wakili semua? Sudah. Saya Pak. Oh, Bu Sari. Silakan kalau ada satu saja. Iya baik. Boleh, Bu Sari. Terima Saja, kasih. boleh. Pak Agus tuh teman apa ya? Nah ini luar biasa nih. Sohib dari awal sampai akhir. Jadi banyak yang sudah kami alami dan seperti Tio bilang itu benar. Ringan tangan, mau membantu, kebersamaan, kerjasama selalu ada. Baik dulu bersama-sama di waktu yang cukup lama ya, 22 tahun kami bersama. Sama-sama dari nol di sekolah yang sama setiap hari. Rumah juga berdekatan sama, sehingga banyak yang membuat saya dan teman-teman terutama budaya yang ada di sini, juga CPNS di sini, merasa bahwa Pak Agus adalah orang yang seperti keluarga katakan dan lingkungan katakan, kepeduliannya dan rasa sosialisasinya tinggi, juga selalu peka terhadap orang yang membutuhkan. Itu saya rasakan juga kepada kami semua. Jadi saya percaya sudah berbahagia di surga dengan segala apa yang sudah Pak Agus lakukan. Terima kasih Bu Sari, itu Bu Rina, Vio, Diki, dan semua keluarga besar dari Pak Agus ya. Jadi bukan hanya keluarga besar Pak Agus yang ini, semua kita merasa kehilangan dan juga merasakan kasih dan juga persaudaraan yang sungguh-sungguh dari Pak Agus selama ini. Sekali lagi, semoga Pak Agus menjadi pendoa untuk kita semua. Amin. Itu saja, terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak Osman. Terima kasih sekali lagi kami
Kelihatannya sinyal Pak Anton kurang bagus ya. Iya, sinyalnya itu kurang bagus. Ucapkan kepada Romo Andreas Sugio Pranoto. Baik. Sekali lagi, terima kasih. Oke, agak kurang bagus, Bapak Ibu. Sorry, ini tadi agak terputus. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Berkah dalam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Romo Andreas. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih ibu-ibu yang telah mengisi. Terima kasih Romo. Dari Ibu dari Maria. Saya tidak minta Pak Hasto karena dia pasti nggak bisa ngomong. Dia pasti nangis aja. Tapi bisa, Pak. Walaupun nangis tapi tetap bisa ngomong, Pak. Tapi nggak apa-apa, udah diwakili oleh Pak Usman tadi. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Izin live ya. Malam, mohon lab Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Marina pamit ya, Marina. Terima kasih. Marina salam dari Pak Gun, Marina. Ya, terima kasih Putrinya. Iya. Kita baru sampai Yo, Diki. Iya, Bu. Keluarga selalu ya. Semangat terus Bu Derina. Ya, terus ya, Dek Rina. Ajar Masin. Ya. Terima kasih Mas Apri. Ya, ini Tuti ini. Iya, oh Mbak Tuti jadi satu. Nggih. Oh iya. Halo, Mbak Rina. Dalam Salam, selamat malam. Nggih. Terima kasih Semua. Izin live ya, Dirina. Sehat selalu. Terima kasih Bule Pipin. Iya. Selalu. Yona, Diki, ya. Just speak in the nose.